Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin di Indonesia. Setiap hari Anda menghadapi dua tekanan besar. Tekanan untuk terus tumbuh secara ekonomi dan tekanan global untuk menjadi lebih hijau, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Di tengah kondisi ini, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana perusahaan di pasar berkembang bisa bertahan, bahkan unggul, di dalam era keberlanjutan? Problemnya adalah, pertama, digitalisasi tidak otomatis menghasilkan keberlanjutan. Perusahaan sudah memakai AI, Internet of Things, Big Data, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan sosial sering belum terlihat. Kedua, pelibatan pemangku kepentingan tidak selalu berujung pada tindakan nyata. Ada forum diskusi, laporan ESG, dan komunikasi publik, namun seringkali masih bersifat formalitas. Jadi, terdapat jurang strategi di mana teknologi ada, hubungan sosial ada, tetapi keduanya tidak terhubung ke strategi keberlanjutan. Kondisi ini makin kompleks ketika kita melihat konteks Indonesia. Perusahaan menghadapi tekanan untuk tumbuh secara ekonomi, namun di saat yang sama harus memenuhi ekspektasi global terkait sustainability. Sementara itu, regulasi lingkungan masih lemah dan investasi hijau masih terbatas. Lalu, bagaimana solusi yang ditawarkan penelitian ini? Gambar di sebelah kanan menunjukkan alur transformasi. Langkah pertama adalah digitalisasi. Di sini, teknologi berfungsi sebagai dynamic capability, kemampuan perusahaan untuk mendeteksi peluang, merespon perubahan, dan meningkatkan efisiensi. Namun, digitalisasi saja tidak cukup. Karena itu, perusahaan membutuhkan strategi bisnis hijau yang dalam kerangka ini berperan sebagai jembatan. Strategi hijau memastikan bahwa teknologi benar-benar diarahkan pada inovasi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. Setelah itu, barulah perusahaan dapat memperkuat pelibatan pemangku kepentingan. Di tahap ini, hubungan sosial, legitimasi, dan kolaborasi menjadi pondasi agar transformasi keberlanjutan berjalan efektif dan diterima secara luas. Jika ketiga elemen ini selaras, maka perusahaan dapat mencapai kinerja keberlanjutan yang sesungguhnya. Jadi, keberlanjutan bukan soal memilih antara profit ataupun lingkungan. Keberlanjutan adalah kemampuan organisasi untuk menggabungkan teknologi, legitimasi sosial, dan strategi hijau secara terintegrasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi dapat memimpin perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau dan berdaya saing. Terima kasih.